Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari manajemen proyek untuk kelas D kelompok 3. Di sini kami akan menjelaskan mengenai manajemen proyek untuk pengembangan sistem CRM. Di sini saya sendiri Asyifa Sabrina Munir dengan NIM 24060122130055 dan teman saya Yesi Dwining Tias dengan NIM 24060122120027. Untuk yang pertama yaitu Human Resource Leveling. Dari yang Dari di tabel kiri ini, diperlihatkan untuk setiap aktivitas, predesesor, dan juga untuk sumber dayanya. Nah, dari situ diketahui bahwa JD2, UI, SD1, dan SD2 itu melakukan aktivitas beruntun, di mana dapat terjadi overlap yang menyebabkan over allocation. Nah, yang di tabel sebelah kanan ini untuk total alokasi untuk seluruh sumber daya yang ada. Di situ SD1, SD2, SD1-nya 15, SD2-nya 13. Jadi lebih banyak yang SD1. Kemudian JD1, JD2, JD3 itu lebih banyak yang JD2 sebanyak 15 hari. Dan DPA, UI, QA itu 6, 8, 7 karena memang hanya mereka sendiri. Nah, karena masalah yang tadi, maka yang pertama itu melakukan pencarian untuk, path yang kritis. Nah, di sini ada diagram AOA dan critical path-nya itu di A, D, E, F, G, H, I. Nah, dari sini diketahui bahwa JD2 itu melakukan aktivitas D dan E yang terjadi overlap yang menyebabkan over allocation. Nah, terus beban kerja JD2 itu juga lebih banyak karena yang tabel sebelumnya ada 15 seri dibandingkan dari JD1 dan JD3. Nah, yang D dan E itu overlap E itu karena D dan E masuk ke critical path dan E itu dilakukan setelahnya D, jadi beruntun. Kemudian yang UI itu melakukan aktivitas A dan D yang masuk ke critical path juga dan beruntun juga, dan UI itu nggak bisa digantikan oleh sumber daya lain. Jadi butuh butuh cara untuk mengatasi ini. Kemudian SD1 melakukan aktivitas C dan F yang beruntun juga, SD2 melakukan aktivitas B dan C yang beruntun juga, yang memungkinkan terjadinya overlap dan menyebabkan over allocation. Dan di sini SD1 itu beban kerjanya itu lebih banyak daripada si SD2-nya. Nah, langkah-langkah untuk mengatasi itu, yang pertama yaitu melakukan resource splitting. Nah, resource splitting ini yaitu dengan melakukan split resource jadi dua menjadi part-time di aktivitas E, yaitu pengembangan front-end. Dari yang 7 hari jadi 4 hari. Nah, kenapa yang dipilih itu aktivitas E? Karena di aktivitas E itu yang bekerja ada JD2 dan JD3. Jadi kalau misalnya JD2-nya itu menjadi part-time, masih bisa di-backup oleh JD3-nya. Lalu yang langkah kedua yaitu resource substitution, yaitu di aktivitas F, integrasi API, SD1-nya disubstitusi untuk menjadi SD2 yang punya kemampuan yang sama juga. Nah, eee, yang dipilih itu aktivitas F untuk disubstitusi karena di aktivitas F itu masuk yang kritis dan tadi overlap-nya itu antara di C dan F. Jadi yang disubstitusi itu di aktivitas F-nya. Lalu melakukan time shifting. Nah, di time shifting ini untuk aktivitas C, pengembangan back-end, ditunda menjadi dimulai di hari ke-9 dan selesai di hari ke-15. Jadi karena C itu bukan critical path, nah di sini itu ada, early start sama early finish-nya itu yang tadinya mulainya di, 3 dan 7 dan 13, mulai 7 dan 13, kemudian digeser, dilakukan time shifting, jadi digeser ke late start dan late finish-nya di yang hari ke-9 dan hari ke-15. Lalu yang langkah keempat yaitu adding lag time, yaitu antara aktivitas A dan aktivitas D itu diberikan jeda waktu selama 1 hari, karena di aktivitas A dan D itu hanya bisa dilakukan oleh UI dan nggak ada sumber daya lain yang bisa menggantikan UI, jadi
di antara aktivitas itu diberi jeda selama 1 hari. Nah, ini sebelum dan setelah resource leveling. Nah, yang tadi di aktivitas E, JD2 menjadi part-time, kemudian aktivitas F, SD1 digantikan menjadi SD2, lalu aktivitas C ditunda dimulai 2 hari dari sebelumnya, yang tadinya dimulai di hari ke-7, selesai di hari ke-13, jadi dimulai di hari ke-9, selesai di hari ke-15. Kemudian di aktivitas antara aktivitas A dan D itu ada jeda 1 hari. Yang A itu mulai 0, selesainya di hari ketiga, lalu aktivitas D itu mulainya jadi di hari keempat, bukan hari ketiga lagi. Nah, jadi total durasinya jadi 30 hari, yang awalnya itu 29 hari. Untuk yang selanjutnya yaitu manajemen resiko. Manajemen resiko yang kami temukan terkait pengelolaan sumber daya, pengadaan, dan jadwal itu yang pertama ada keterbatasan sumber daya manusia. Ini resiko terkait pengelolaan sumber daya. Nah, ini dampak dan kemungkinan terjadinya itu tinggi. Kemudian, keterlambatan pengadaan server, yaitu resiko terkait pengadaan, ini dampaknya tinggi dan kemungkinan terjadinya sedang karena mungkin memang sudah disiapkan servernya dari awal. Kemudian, yang ketiga yaitu perubahan permintaan kebutuhan selama proyek berjalan, itu terkait risiko jadwal, mengenai jadwal, itu dampaknya tinggi dan kemungkinan terjadinya juga tinggi. Oke, kemudian masuk ke rencana mitigasi. Sini ada dua hal, yaitu pencegahan dan juga kontingensi. Untuk pencegahannya, yang pertama, perubahan permintaan kebutuhan, itu membuat kontrak permintaan kebutuhan yang telah disetujui oleh semua pihak yang terlibat dalam proyek, kemudian disertai pemberian denda apabila dilanggar, yaitu terjadi perubahan permintaan kebutuhan selama proyeknya berjalan. Kemudian untuk tindakan kontingensinya ini, mengevaluasi apakah perubahan permintaan kebutuhan dapat dilakukan bersamaan dengan permintaan kebutuhan yang sebelumnya. Jika tidak memungkinkan, maka dapat melakukan perbaikan jadwal, alokasi sumber daya, tambahan dana yang dibutuhkan, dan menjelaskan kepada stakeholder mengenai hal tersebut untuk mendapat persetujuan. Kemudian, untuk yang keterbatasan sumber daya manusia, untuk pencegahannya, yaitu menentukan sumber daya yang dibutuhkan dan melakukan human resource leveling untuk menentukan beban pekerjaan setiap sumber daya manusia. Kemudian untuk tindakan kontingensinya, merekrut sumber daya manusia baru untuk membantu proyek. Namun sebelum itu, sebelum mendapat sumber daya baru selama proses rekrutmen, pekerjaan dapat dialihkan ke sumber daya manusia lain dengan kemampuan yang sama, disertai dengan tambahan dana atas meningkatnya beban pekerjaan. Kemudian, untuk keterlambatan pengadaan server, pencegahannya yaitu mempersiapkan server yang dibutuhkan sejak awal dan memastikan bahwa server tersebut tersedia hingga proyek selesai dilakukan. Tindakan kontingensinya, menyewa sementara server atau dengan menggunakan server cloud dalam jangka yang pendek. Kemudian untuk dampak risikonya, terhadap keterbatasan sumber daya manusia dapat menyebabkan penambahan waktu penyelesaian proyek dan penundaan pengerjaan dalam beberapa bagian. Kemudian anggaran proyek juga dapat bertambah karena biaya tambahan bagi SDM yang menanggung beban ekstra serta proses rekrutmen. Jika mengandalkan tenaga baru tanpa waktu adaptasi yang cukup, dapat menyebabkan kualitas hasil proyek dapat menurun. Kemudian, untuk keterlambatan pengadaan server, dapat menunda aktivitas deployment dan menambah biaya pertama untuk sewa server dan untuk penggunaan server cloud. Meski proyek selesai, keterlambatan deployment dapat menyebabkan aplikasi yang belum dapat digunakan. Yang ketiga, ada perubahan permintaan kebutuhan selama proyek berjalan, yaitu berpotensi menambah waktu penyelesaian proyek dan menambah biaya untuk pengerjaan kebutuhan baru. Meski proyek tetap berhasil diselesaikan, waktu penyelesaiannya dapat tidak sesuai dengan rencana awal. Kemudian untuk make buy analisisnya, yaitu metode keputusan untuk komponen perangkat keras yaitu server. Sini ada 4 faktor, yaitu biaya pembuatan dan pembelian, kemudian ada kualitas produk,
ada waktu yang dibutuhkan, dan juga ada ketersediaan sumber daya. Untuk faktor biaya pembuatan atau pembelian, untuk Mac ini biaya awalnya mahal, namun, jika digunakan dalam jangka panjang akan lebih terjangkau karena hanya melakukan pemeliharaan saja. Sedangkan untuk bayinya, membutuhkan biaya yang akan mahal dalam jangka waktu yang panjang karena, menyewa pada penyedia server dan harus terus mengeluarkan biaya untuk menggunakan server tersebut. Kemudian untuk faktor kualitas produk, untuk Mac-nya ini tergantung pada pembuatannya. Jika kualitas sumber dayanya bagus, maka kualitasnya juga bagus. Berlaku untuk sebaliknya. Namun untuk kualitas produk dari buy ini, kualitasnya cenderung baik karena penyedia server sudah siap untuk menyediakan server yang berkualitas dan siap untuk diperjualbelikan. Kemudian untuk faktor yang, waktu yang dibutuhkan, untuk Mac ini lama karena harus melakukan pengadaan, instalasi, dan konfigurasi. Sedangkan untuk buy-nya itu cepat karena penyedia server, sudah menyediakan server yang dibutuhkan. Sehingga ketika, membeli langsung bisa dipakai. Kemudian untuk ketersediaan sumber dayanya, untuk Mac ini membutuhkan sumber daya manusia yang dapat membuat, melakukan pemeliharaan, dan pengontrolan server. Untuk bayinya sendiri tidak membutuhkan sumber daya karena pemeliharaan sudah disediakan oleh penyedia server. Kemudian untuk kelebihan dan kekurangannya, Mac ini kelebihannya, biaya yang dibutuhkan dalam jangka panjang akan lebih murah dan dapat menghasilkan kualitas yang baik jika sumber dayanya baik. Untuk kekurangannya, membutuhkan biaya yang mahal dan waktu yang cukup lama. Dan kualitas servernya juga tergantung pada kualitas sumber dayanya. Untuk buy sendiri, kelebihannya tidak memerlukan biaya pembuatan karena server sudah disediakan oleh penyedia server dengan kualitas yang cenderung baik dan penyediaan yang cepat. Server tidak membutuhkan sumber daya untuk membuat dan mengelola server. Untuk kekurangannya, kekurangan dari buy sendiri ini biaya dalam jangka panjangnya akan lebih mahal karena mengeluarkan terus untuk pemeliharaan. Kemudian untuk rekomendasi di sini, rekomendasi penyediaan komponen perangkat keras server adalah dengan menggunakan opsi buy karena kekurangannya lebih minimal. Meskipun biaya jangka panjang lebih mahal, tetapi perusahaan tidak perlu menangani pemeliharaan sendiri karena hal tersebut sudah ditangani oleh penyedia server. Dengan opsi ini, perusahaan tidak perlu membuat dan memelihara server sendiri dan apabila tidak memiliki sumber daya manusia yang dapat membuat dan mengelola server dapat merasa terbantu. Terima kasih, sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.